Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih bisa menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya, dan mudah-mudahan selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Didi Ahmadiyah SQ SHI selaku dosen pengampu dari mata kuliah Ulumul Quran. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fatimah Ajah Rasam dengan NIM 0101 2401 087. Di sini saya akan menyampaikan barangkali review dari materi pembahasan Ulumul Quran. Ada Asbabun Nuzul, ada Nuzulul Quran, dan juga ada Munasabah Al-Quran. Nah, sebelum kita mengetahui ke pembahasannya, perlu diketahui juga bahwa Ulumul Quran itu apa sih, ruang lingkupnya apa saja, cabang-cabang pembahasannya ada apa saja. Jadi Ulumul Quran itu merupakan gabungan dari dua kata, ulum dan Al-Quran. Kata ulum ini merupakan bentuk jamak dari kata ilmu. Nah, kata ilmu ini merupakan menurut Abu Syahbah itu adalah sejumlah pembahasan yang ditentukan yang dibatasi ketentuan tema dan tujuannya. Nah, sedangkan Al-Quran itu merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang lafaz-lafaznya itu mengandung mukjizat, kemudian membacanya bernilai ibadah, terus diturunkan secara mutawatir, yang ditulis pada mushaf dari mulai awal surat Al-Fatihah hingga akhir surat An-Nas. Nah, secara bahasa, Ulumul Quran itu ilmu atau pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, bagaimana secara istilah? Nah, secara istilah atau terminologis ada perbedaan beberapa redaksi. Yang pertama, menurut Mana Al-Qattan, ia menyebutkan bahwa Ulumul Quran itu merupakan ilmu yang mencangkup pembahasan-pembahasan terkait dengan Al-Quran dari sisi informasi tentang asbabun nuzul, ya, sebab-sebab turunnya Al-Quran, kemudian kodifikasi dan tertib penulisan Al-Quran, kemudian ayat-ayat yang turun di Mekah Makkiyah, ayat-ayat yang turun di Madinah Madaniyah, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Al-Quran. Yang kedua, menurut Az-Zarqani. Menurut Az-Zarqani itu, ia menyebutkan bahwa Ulumul Quran itu adalah sejumlah pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Ya, dari sisi turun, terus juga urutan penulisan, kodifikasi, cara membaca, nasih, mansukh, dan penolakan hal-hal lain yang bisa menyebabkan keraguan terhadapnya, serta hal-hal lain. Nah, meskipun redaksinya berbeda-beda dalam mendefinisikan Al-Quran, tapi para ulama itu bersepakat bahwa Ulumul Quran itu merupakan sejumlah pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, itu tentang Ulumul Quran. Selanjutnya, ruang lingkup Ulumul Quran. Ada 6 menurut Muhammad Hasbi As-Sidqi. Yang pertama, persoalan tentang turunnya Al-Quran, tempatnya, kemudian sejarahnya, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Yang kedua, ada persoalan tentang sanad, ya, ada tentang riwayat mutawatir, riwayat ahad, riwayat sa, dan sebagainya. Terus ada yang ketiga itu persoalan tentang qiraat, cara membaca, bagaimana cara memulai, ya, ibtida, terus waqaf, terus juga imalah, ada mad, idgham, ya, dan sebagainya. Yang keempat itu persoalan tentang kata-kata Al-Quran, kata-kata Al-Quran yang asing, ya, terus juga ada kata-kata Al-Quran yang memiliki makna serupa, terus kata-kata Al-Quran yang berubah-ubah harokat akhirnya mu'rob, terus ada isti'aroh dan sebagainya. Yang kelima itu makna-makna Al-Quran yang berkaitan dengan hukum. Misalkan pembahasan tentang makna am yang tetap dalam keumumannya, makna am yang dimaksudkan khusus, makna am yang maknanya itu dikhususkan
sunnah, ada nasih mansukh, ada mutasyabih, ada mutaakhir, dan sebagainya. Terus yang terakhir itu ada persoalan tentang makna-makna Al-Quran yang berpaut dengan kata-kata Al-Quran. Ada wasol ya, bersambung, terus ada wasol, fasol, berpisah, terus ada juga ijaz, itnab, dan sebagainya. Selain itu ada juga cabang-cabang ulumul Quran, cabang-cabang pembahasannya ada banyak sebetulnya. Cuma beberapa di antaranya ada ilmu tajwid, ada ilmu tanasubil ayat, ada ilmu asbabun nuzul, ada ilmu adab tilawah Quran, terus juga ada ilmu dan masih banyak lagi itu untuk cabang-cabangnya. Nah, setelah mengetahui ilmu Quran, sekarang kita menuju pada pembahasan tentang nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu apa sih? Jadi nuzulul Quran itu berasal dari dua kata, nuzul dan Al-Quran. Nah, kata nuzul itu artinya singgah atau tiba di tempat tertentu. Tapi nuzul di sini di dalam pembahasan ulumul Quran itu diartikan sebagai turunnya sesuatu dari tempat tertinggi ke tempat terendah. Tapi ini hanya sebagai majaz aja. Karena kan yang turun di sini itu adalah lafaz ya, lafaz yang nanti dibukukan itu Al-Qur'an yang disebut dengan Al-Qur'an itu. Nah, nuzul di sini nuzul yang diartikan di sini itu secara bahasa adalah al-isol dan al-i'lam. Al-isol itu penyampaian, kalau al-i'lam itu penginformasian. Nah, sedangkan Al-Quran seperti yang sudah disampaikan tadi, yang pada intinya adalah kalam Allah. Jadi, kalau kita sederhanakan, nuzulul Quran itu adalah turunnya sesuatu yang kalau di pembahasan ini adalah turunnya Al-Quran ya, peristiwa turunnya Al-Quran. Begitu. Nah, bagaimana proses pengumpulan dari Al-Quran? Nah, proses pengumpulannya itu ada beberapa tahapan. Sebetulnya ada yang menyampaikan juga secara proses penurunan Al-Quran, proses turunnya Al-Quran. Itu ada yang menyebutkan secara sekaligus, ada juga yang menyebutkan secara berangsur-angsur. Tetapi pada kenyataannya itu melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama itu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ke Lauhul Mahfuz. Tahapan yang kedua itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Yang ketiga itu dari Baitul Izzah baru disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Itu malaikat Jibril. Nah, bagaimana pengumpulan Al-Quran pada masa itu? Pada masa Rasul ya, tentunya ada beberapa bagian. Yang pertama pada saat dulu pengumpulan Al-Quran itu ada dalam bentuk penghafalan, jadi dihafal oleh sahabat. Karena kan jadi ada hikmahnya juga, hikmahnya turunnya secara berangsur-angsur itu para sahabat ada space untuk menyimpan atau menghafal ayat-ayat yang disampaikan oleh Nabi. Gak kebayang kalau misalnya ayatnya itu turun sekaligus dan para sahabat harus menghafalnya, sedangkan pada masa itu alat-alat atau bahan-bahan untuk penulisan Al-Quran itu masih terbatas ya, jadi dihafal. Jadi ada hikmah secara diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Nah, selain itu pengumpulannya tadi ada yang secara menghafal ya, penghafalan. Terus yang kedua itu ada secara penulisan. Nah, bagaimana penulisannya? Penulisan Al-Quran itu ada ini pengumpulannya, terus penulisannya itu pada masa Nabi itu selain dihafal ada juga ditulis di tulang belulang, terus juga di lontaran kayu, terus di batu, di pelepah kurma dan sebagainya. Makanya pada masa Nabi itu penulisan Al-Qur'annya itu masih disebut berceceran ya, kurang lebihnya, karena kan gak di satu. Kalau misalkan di zaman sekarang kita nulis itu kan di satu buku ya, di satu buku semuanya bisa diamankan gitu ya, bisa langsung
tersusun rapi. Nah, kalau pada masa itu enggak, jadi ada yang dipelepah, harus dikumpulkan terlebih dahulu. Nah, nanti pengumpulan yang dikumpulkan itu setelah di masa Nabi ini ada di masa Khulafaur Rasyidin. Nah, kalau di masa Khulafaur Rasyidin itu di masa Abu Bakar ya, di masa Abu Bakar itu Al-Qur'an ayat Al-Qur'an yang turun yang disampaikan oleh Nabi kepada sahabat itu kan ditulis tuh di bahan-bahan yang tadi, ada yang di pelepah, ada lontaran kayu ya. Nah, itu dikumpulkan di masa dikumpulkan di masa Abu Bakar. Nah, setelah dikumpulkan ya, diseleksi ya, diseleksi. Terus juga ada itu juga salah satu ada kontribusinya dari Umar. Umar menyampaikan untuk mempertahankan atau secepatnya membukukan Al-Qur'an agar tidak hilang begitu ya, dari penghafalnya, terus juga dari tulisannya harus sesuai. Setelah itu baru dirapihkan ya. Terus abis itu ada penyusunan Al-Qur'an setelah masa Khulafaur Rasyidin gitu. Nah, itu untuk pembahasan dari Nuzulul Quran. Sekarang sekilas tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu berasal dari kata asbab dan an-nuzul. Nah, asbabun nuzul itu diartikan sebagai diartikan sebagai sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya sesuatu. Jadi sebab-sebab. Nah, asbabun nuzul itu yang kita bahas di sini adalah sebab-sebab turunnya Al-Qur'an. Sebab-sebab turunnya Al-Qur'an itu bukan karena hanya merespon peristiwa pada saat itu, tetapi juga karena tidak ada peristiwa apapun itu, ayat turun. Contohnya surat Al-Fatihah itu kan gak ada sebab yang melatar belakanginya. Tetapi ayat itu surat itu turun secara bertahap kan ya. Dan sekarang dijadikan sebagai surat yang pertama. Nah, itu contohnya. Terus juga sebab-sebab Al-Qur'an itu disebabkan bisa jadi karena tadi ya karena adanya peristiwa, merespon suatu peristiwa untuk menghukuminya, untuk memberikan penerangan, penjelasan itu dengan menurunkan satu ayat atau bahkan satu surat. Atau ada juga karena sebaliknya ya, turunnya satu ayat untuk beberapa peristiwa, barangkali sebaliknya seperti itu. Itu tentang asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Qur'an. Nah, selanjutnya pembahasan tentang munasabah Al-Qur'an. Nah, munasabah Al-Qur'an ini jarang sekali mungkin disampaikan ya. Nah, munasabah itu lahir karena respon daripada mufasir yang melihat Mushaf Utsmani sekarang itu, yang awalnya itu di surat yang pertama itu bukan surat Al-Alaq tapi surat Al-Fatihah, karena surat yang pertama turun itu kan kalau secara kronologisnya itu kan yang turun pertama Al-Alaq, jadi kan seharusnya Al-Alaq dulu, tetapi pada kenyataannya tidak. Nah, karena merespon ini ada beberapa pendapat yang menanggapi itu. Golongan yang pertama berpendapat bahwa penulisan Al-Qur'an itu ya karena tauqifi dari Nabi Muhammad SAW. Jadi yang turun dari Nabi terus dikumpulkan, disusun. Nah, itu. Yang kedua itu golongan yang kedua itu berpendapat bahwa penulisan Al-Qur'an itu berdasarkan ijtihadi. Yang ketiga itu sama kayak golongan pertama, yaitu berdasarkan tauqifi Nabi Muhammad SAW, tetapi ada pengecualian dua, yaitu surat Al-Anfal dan surat At-Taubah yang diprediksi atau yang diprediksi itu bersifat ijtihadi. Nah, karena respon inilah jadi adanya teori munasabah Al-Qur'an. Nah, munasabah itu apa sih? Munasabah itu berasal dari kata nasabah yunasibu munasabatan. Nah, munasabah itu menurut Al-Suyuti merupakan musakalah atau keserupaan, dan muqarabah atau muqarabah itu kesesuaian.
kesesuaian kalau tidak salah. Nah, tetapi menurut yang bisa kita sederhanakan lagi pengertian dari munasabah Al-Quran itu yang saya pahami adalah keterkaitan antara suatu ayat dengan ayat yang lainnya atau suatu surat dengan surat yang lainnya begitu. Nah, macam-macam munasabah ini ada banyak, ada 8 ya. Yang pertama itu munasabah antara ayat dengan ayat sebelumnya. Contohnya tuh biasanya kalau yang poin pertama itu berfungsi sebagai menerangkan atau memperjelas, menafsirkan biasanya ya. Contohnya kayak surat Al-Fatihah ayat 2, lafaz alhamdulillah, dengan korelasinya itu dengan surat Al-Baqarah ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Nah, kita kan lihat tadi dari korelasinya itu dari mananya sih? Yang saya pahami adalah dalam lafaz alhamdulillah tadi kan merupakan bentuk syukur. Sedangkan kalau dilihat dari arti ayat tadi di surat Al-Baqarah ayat 152 itu karena itu intinya tuh bersyukur, disuruh bersyukur gitu kepada Allah. Nah, tanda syukurnya itu bisa dengan salah satunya tadi mengucapkan alhamdulillah. Mungkin ada bentuk-bentuk lainnya mendekatkan diri pada Allah, berzikir dan sebagainya. Tetapi korelasi di sini itu bisa disampaikan bahwa tanda syukur itu bisa dengan mengucapkan kata alhamdulillah. Begitu salah satu contohnya. Yang kedua itu munasabah antar nama surat dan tujuan turunnya. Terus ada munasabah antar antar akhir ayat dengan awal ayat. Terus juga ada munasabah tentang antar bagian suatu ayat. Jadi masih dalam satu ayat tapi biasanya itu berpola perlawanan kayak di surat Al-Hadid ayat 4 ya. Itu disampaikan ada kata yakhruju, ada yang ruju, ada yang zilu ya. Itu antara perlawanan kata masuk dan keluar. Terus juga ada sama dan juga ardi ya, langit dan juga bumi. Itu kan merupakan lafaz-lafaz yang berlawanan. Nah, itu masih dalam satu ayat. Itu korelasi juga, sebutnya tuh tadodat perlawanan. Terus ada beberapa lagi, saya lupa beberapa lagi macam-macam munasabah Al-Quran. Kita lanjut lagi, ada tentang cara mengetahuinya. Nah, cara mengetahuinya itu menurut cara mengetahuinya itu menurut siapa ya? Cara mengetahui menurut Ajar Kasih kalau nggak salah. Nah, kemudian langsung kepada cara mengetahui munasabah. Cara mengetahui munasabah itu yang pertama kita harus menentukan dulu nih pembahasannya tentang apa ya, objek pencarian kita tuh tentang apa, misalkan tentang puasa. Yang kedua itu menentukan ayat-ayatnya, ayat-ayat yang kira-kira berkorelasi nih dengan ayat tentang puasa misalkan ya. Nah, kita cari, setelah menemukan baru tahapan yang ketiga kita urutkan uraian-uraiannya, mana yang paling berhubungan nih, yang paling berkaitan gitu ya antara ayat yang satu dengan ayat yang satunya lagi, atau surat yang satu dengan surat yang lainnya, atau awal ayat dengan akhir ayat dengan awal ayat dan sebagainya. Nah, setelah itu baru disimpulkan. Nah, dengan menyimpulkannya juga, karena ini lagi-lagi kalau untuk munasabah itu sifatnya ijtihadi ya. Jadi yang diterima itu yang paling masuk akal. Nah, yang keempat itu disimpulkan dengan penggunaan bahasa yang benar dan tidak berlebihan. Itu untuk munasabah. Selanjutnya yang terakhir adalah hikmahnya atau urgensi mempelajari munasabah. Kalau menurut saya kita jadi lebih kritis lagi dalam memahami ayat Al-Quran. Jadi kita nggak
gak mengetahuinya secara terpotong-potong begitu ya. Jadi kan jika kita sudah mengetahui ini keterkaitan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya, itu kita bisa memahaminya secara mendalam. Terus juga ketika memberikan pemahaman kepada orang lain itu kita tidak hanya mengandalkan dari satu ayat aja, bisa diyakinkan dengan ayat-ayat yang lain, karena kan tadi fungsi dari munasabah itu kan ada yang sebagai menafsirkan, ada yang perlawanan, ada yang memperkuat, memperjelas ya, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin seperti itu pembahasan tentang ulumul Quran ya, mulai dari asbabun nuzul, nuzulul Quran, dan juga munasabah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekeliruan dalam penyampaiannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.